Oke, selamat datang di channel saya dan juga selamat datang di kelas kimia komputasi. Di hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyusun set matriks untuk senyawa etana. Jadi di hari ini kita akan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahapan untuk menyusun set matriks dari suatu molekul sederhana seperti etana. Ya, untuk tidak berlama-lama mari kita mulai saja. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa ada 4 tahap yang saya bagi untuk menyusun set matriks, yaitu langkah pertama kita harus mencari dan mengetahui struktur yang benar dari molekul yang ingin disusun set matriksnya. Jadi kalau seperti etana berarti dia kan punya struktur itu ada yang staggered dan sama eclipse, tapi di video ini saya cuma ingin membahas bagaimana menyusun yang staggered, yaitu struktur yang lebih stabil begitu ya. Karena kan udah sepakat ketika mau dihitung molekulnya itu kan harus stabil atau mendekati stabil sehingga tidak menyulitkan kita ketika melakukan perhitungan optimasi geometri maupun single point. Yang kedua, kita menggambar struktur yang benar tersebut bisa di kertas atau ya kalau menurut saya sih di kertas atau langsung di laptop atau di PC kita juga terserah, tapi karena kita manusia begitu ya, jadi kita sketsanya atau menggambarkannya itu di kertas dulu supaya kita bisa mengancang-ancang, strukturnya seperti itu gitu, jadi atau seperti ini, jadi kita bisa tahu letaknya itu seperti apa dan bagaimana begitu kan ya. Itu sih dari pengalaman saya. Oke, yang ketiga kita memberikan penomoran pada struktur tersebut. Jadi ketika sudah kita tahu strukturnya mana, kita gambar, kita kasih penomoran. Nah, seperti kesepakatan kemarin di video sebelumnya, bukan kesepakatan sih, seperti yang sudah saya bilang bahwa penomoran itu sebaiknya itu dari backbone atau dari atom pusatnya, sehingga ketika menggambarkan kelanjutannya itu menjadi lebih mudah, dan seharusnya penomoran itu berlanjut, artinya tidak usah dikelompokkan untuk C-nya sampai berapa, hanya seperti berapa misalnya kalau kita mau menggambarkan etana gitu sepertinya ya, atau alkana, alkena, alkuna misalnya kan cuma ada C dan H gitu, kita mau kelompokkan si C sendiri sampai berapa, si H mulai dari satu lagi, menurut saya itu jangan, karena nanti akan menyusahkan kita ke perubahan struktur ketika misalnya struktur kita salah begitu ya. Itu sih saran dari saya, tapi terserahlah mau nyamannya seperti apa, lanjut saja. Kayak yang terakhir kita menyusun set matriksnya dong ya. Jadi ketika 1 sampai 3 sudah dibuat, kita mulai untuk menyusun set matriksnya. Oke, jadi di gambar tersebut terlihat bahwa itu gambarnya tanah ya. Saya sudah beri penomorannya. Di situ yang berwarna hijau toska ya, atau hijau toska atau biru toska, atau kalau di dalam komputer sih namanya itu cyan ya, CYAN ya, cyan, tapi ya itulah antara mau biru, hijau, entahlah gitu. Itu atom C, sedangkan yang warna putih itu atom H ya, atom karbon yang cyan, yang warna white-nya itu si hidrogen ya. Jadi di situ jumlah karbonnya itu ada 2, jumlah hidrogennya ada 6, berarti jumlah atomnya itu ada 8, berarti pasti nanti di set matriksnya ada 8 baris ya. Kemudian terlihat jelas bahwa ini adalah struktur staggered dari bagian samping ya. Nah, kalau kita pindahkan dia terlihat dari sisi depannya, struktur itu tadi kan samping, ini yang depan, terlihat seperti ini, dan atom C2 tidak kelihatan. C2 tepat di belakang C1 ya, karena kan dia berupa garis lurus antara C1 C2. Nah, di situ terlihat jelas bagaimana strukturnya, dan struktur ini mirip dengan struktur yang biasa kita gambar lewat proyeksi Newman ya. Dari struktur bagian depan kita bisa menentukan sudut dihedralnya nanti seperti apa. Kita mulai untuk 4 baris pertama dulu ya, dari C1, C2, H3, dan H4. Untuk baris pertama kita hanya mendefinisikan untuk C1 saja sebagai titik. Baris kedua kita mendefinisikan atom yang berikatan langsung dengan C1, yaitu di sini C2, dan juga C1 C2 dalam struktur ini adalah backbone ya. Jadi struktur yang benar-benar dia kerangka utamanya di C1 dan C2, makanya kita definisi duluan. Jadi C2 berikatan langsung dengan C1, membentuk ikatan dan panjang ikatannya sebesar 1,5.
Kemudian kita pindah ke baris ketiga. Baris ketiga adalah atom yang kita beri nomor 3, yaitu H3 ya. Berarti H3 berikatan langsung dengan C1 sebesar 1,0. Kemudian dia membentuk ikatan dengan C2 sebesar 109,5 ya, karena itu dia single bondnya itu ikatannya semua dipukul rata karena dia tetrahedral, jadi 109,5. Jadi untuk sudutnya semua sama 109,5. Dan kita pindah ke baris keempat. Untuk H4 dia berikatan langsung dengan C1 sebesar 1,0 panjang ikatannya. Kemudian D membentuk sudut dengan C2 sebesar 109,5 dan dia membentuk sudut dihedral dengan H3 sebesar minus 120. Kenapa minus 120? Kita lihat di gambar bahwa kita melihat bidang ya. Jadi kalau bidang antara H4, C1, C2 yang saya kasih tanda warna hijau stabilo itu terhadap bidang C1, C2 dan H3. Nah, berarti berapa besar putaran bidang dari C1, C2 dan H3 ketika diputar berhimpitan dengan si bidang dari H4, C1 dan C2. Jadi ketika diputar kan dia putarnya berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau dia searah jarum jam berarti nilainya positif, berarti putarnya ke kanan. Kalau dia berlawanan jarum jam berarti dia berputar ke kiri. Nah, di situ terlihat bahwa perputarannya kalau dilihat dari depan itu perputarannya itu ke kiri. Jadi nilainya sebesar minus 120. 120 terlihat karena kan kalau dari depan lingkaran fullnya itu kan dari C3 ke putar kembali ke C3 gitu ya. C3 lagi H3 kembali ke H3 juga. Jadi itu kan 360 dibagi 3 jadi masing-masing 120 nilainya. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya di situ untuk yang baris kelima untuk H5 saya sudah kasih tandanya, berarti referensinya semua sama dengan H4. Yang bedanya itu nanti cuma dinilai di hedralnya saja. Karena kan referensinya tetap bidang C1, C2, H3. Jadi yang saya tunjukkan gambar yang di kiri itu yang C1, H3 yang saya kasih warna hijau stabilo atau hijau lah itu terhadap yang 15 yang di sebelah kanan. Jadi perputaran antara bidang C1, C2, H3 terhadap bidang C1, C2, H5 itu berapa besar perputaran sehingga saling bertindihan. Dia kan putar ke kanan ya, jadi dapatnya plus 120. Lanjut untuk yang baris ke-6, di situ saya sudah naruh gambarnya ya. Jadi kita mau melihat perputaran bidang dari C1, C2, H3 ke bidang C1, C2, H6. Jadi yang diputar itu bidang C1, C2 dan H3 terhadap bidang C1, C2 dan H6. Di situ terlihat kalau dari depan kita bisa melihatnya, yaitu kalau di muka bidang yang dibentuk C1, C2, H6 itu putarnya ke kiri sebesar minus 60 karena kan diputar ke kiri ya. Ya, berlawanan arah jarum jam. Dan nilainya 60. Kenapa? Karena antara kalau dari depan kan dia berada di antara H3 dan H4 ya. Berarti kan kalau 120 dibagi 2 kan 60. Jadi nilainya minus 60. Oke, selanjutnya untuk baris ke-7. Di situ kita melihat tata letak dari bidang perputaran antara C1 C2H3 terhadap C1 C2H7. Di situ dia putar ke kanan ya. Ke kanan berarti dia searah jarum jam dan C7 berada di antara C7 lagi H7 berada di antara H3 dan H5 ya. Jadi nilainya itu setengah dari 180 yaitu 60 karena diputar ke kanan, jadi nilainya plus 60. The last one yaitu baris ke-8. Di situ terlihat bahwa letak dari bidang C1 C2 H3 terhadap bidang C1 C2 H8 itu
bedanya 180 ya, yang satunya bidang ke atas, satunya bidang ke bawah. Jadi ketika mau diimpitkan berarti dia butuh perputaran sebesar 180 di situ. Jadi sudut dihedralnya adalah 180. Nah, saya kira cukup video untuk tutorial hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah subscribe dan juga terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.